Silakan Baik, Alfian. akan kita A. ambil amplopnya. Huruf A dan masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya dan akan segera kita baca. Dan sebelumnya kami ingatkan kepada para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali saja dan tidak akan diulang. Banten dinobatkan sebagai provinsi paling tidak bahagia di Indonesia berdasarkan survei Good Stats tahun 2021 dengan nilai 68,8 berdasarkan kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Begitu juga dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada dalam data laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2023, terdapat daerah tingkat kemiskinan tinggi yakni Pandeglang 9,27. Mohon tenang. Lebak 8,68. Harap Mohon tenang. Sekali lagi Tangerang hadirin, harap tenang. 6,93. Kota Serang 6,3. Kota Tangerang 5,89. Kabupaten Serang 4,85. Kota Cilegon 3,98. Kota Tangsel 2,57. Mohon tenang. Pertanyaannya, upaya apa yang akan dilakukan agar masyarakat Banten menjadi bahagia? Dan waktu Anda adalah 3 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kebahagiaan itu adalah rasa. Apalagi tadi Mbak menyampaikan bahwa indikatornya berdasarkan kepuasan hidup, rasa, dan makna hidup. Tetapi ini semua intinya adalah kesejahteraan. Tentunya kita akan berharap bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten akan meningkat, di mana disparitas antara Banten Utara, Banten Selatan yang harus kita lakukan agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal tetapi maju bersama-sama. Banyak potensi tentu yang harus kita lakukan, baik urusan pendidikan itu harus menjadi skala prioritas karena dengan pendidikan maka akan bisa merubah hidup dari anak-anak kita. Tetapi pendidikan dengan kualitas yang baik. Pendidikan tidak hanya asal pendidikan, tetapi ilmu yang bermanfaat, apalagi kita lihat Banten untuk tertinggi angka penganggurannya. PR kita bersama adalah bagaimana kita menciptakan sekolah vokasi yang baik dengan kualitas yang baik, disandingkan dengan lapangan kerja, dengan konsep handling and match, balai latihan kerja, dan juga tentunya dengan hal yang lainnya sehingga ada angka pengangguran kita kurangi. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak di bidang kesehatan. Konsep hadirnya pemerintah dalam rangka untuk bisa BPJS Kesehatan diperhatikan di beberapa tempat dan wilayah itu akan menjadi skala prioritas. Tapi yang tak kalah pentingnya di samping pendidikan, kesehatan, infrastruktur terutama untuk jalan poros desa di wilayah selatan, Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang itu akan menjadi atensi perhatian sebelum kita berbicara mengenai pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Di samping itu pun juga tentunya secara spirit dan moral harus kita lakukan. Kita tahu bahwa mental health itu menjadi suatu perhatian bagi kita semuanya. Dan di Banten, izin Pak Gubernur, kita belum punya rumah sakit jiwa. Dalam arti, bukan berarti untuk itu agar mendorong ada psikolog yang lainnya untuk bisa memastikan dan juga tentu para tokoh alim ulama dan lintas agama, apalagi Banten motonya adalah iman dan takwa. Tentu kita harapkan bahwa iman dan takwa ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Tugas pemerintah adalah memastikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelaku UKM-UMKM yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tetapi di satu sisi adalah bagaimana untuk kita bisa bekerja bersama-sama dengan stakeholder pemangku kepentingan yang lainnya. Karena sekali lagi indeks kebahagiaan segala sesuatunya berdasarkan kepada kepuasan hidup, rasa dan juga makna hidup yang tentunya kita harus bisa lakukan, dan insya Allah itu program beberapa hal yang sudah disampaikan dalam visi misi Banten Maju Bersama, di mana ada masyarakat Banten yang beriman, tentunya sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat dan maju. Masih ada waktu, Masih Ibu ada waktu, Airin. ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Ibu Airin Rahmi. Dan kesempatan selanjutnya akan kami berikan, kami mohon tenang. Selanjutnya akan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik.
dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Ya, kebahagiaan merupakan tujuan daripada kita hidup. Ukuran sebuah kebahagiaan itu adalah saat anak kita bisa sekolah, saat kita bisa mendapatkan layanan kesehatan, dan saat kita juga bisa mendapatkan pekerjaan. Tentu kualitas hidup harus kita utamakan, kualitas pendidikan kita upayakan. Namun permasalahan yang terjadi hari ini di Banten yang berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta, indeks pembangunan manusia kita terkait dengan lama belajar itu timpangnya terlalu jauh. Jakarta indeks lama belajar anak-anak, lama sekolah anak-anak sudah nyampe 13 tahun. Namun Banten masih di angka 9 tahun. Bagaimana caranya untuk kita bisa bahagia saat anak-anak kita di masa PPDB tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri? Oleh karena itu maka banyak angka-angka anak putus sekolah yang kita hadapi setiap tahunnya. Bahkan dalam catatan saya ada 14.000 anak tidak sekolah untuk level SMA, SMK. Bagaimana cara kita membahagiakan masyarakat kita saat pendidikan belum adil dan belum merata? Demikian, terima kasih. Silakan Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Bapak Andrasoni jika ingin menambahkan. Belum program kita. Cukup? Baik. Cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andrasoni. Waktu kami berikan 1 menit 30 detik dari Anda berbicara. Silakan. Dari visi misi dan program ada yang kita sebut dengan Pijar Banten, pemerataan pembangunan di Provinsi Banten dan juga merubah wajah Serang sebagai ibu kota provinsi. Banten hari ini sudah 24 tahun dan tentu kita akan sangat berharap bahwa kota Serang menjadi simbol dan kebanggaan bagi orang Banten bahwa Banten ibu kotanya adalah kota Serang. Banyak kita akan insya Allah kita akan dengan fokus bekerja sama dengan Kota Serang tentunya di mana gubernur sebagai koordinator untuk bisa membuat Serang sebagai kota MICE, kota meeting, invention, convention dan exhibition. Karena saya meyakini maka itu akan menimbulkan potensi pendapatan asli daerah Kota Serang sehingga Serang yang hari ini masih seperti ini akan ada percepatan pembangunan. Ruang-ruang publik, ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk bisa melakukan rekreasi. Kita punya sport center yang belum maksimal, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sebagai civic center atau kebermanfaatan. Di situ ada paku UKM, olahraga, di situ juga ada tempat untuk masyarakat melakukan aktivitas kegiatan sepak bola, sehingga ada bonding antar masyarakat di Kota Serang dan sekitarnya merasakan bahwa Banten adalah milik kita bersama, sehingga ada kebersamaan, ada kolaborasi, proses pembangunan penataan sebuah wilayah dengan partisipasi masyarakatnya, mudah-mudahan ini pun juga membuat masyarakat Banten menjadi bahagia dunia dan Baik. akhirat. Pendukung dimohon tenang. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Taufik F. Pasiak MKes MPDI